Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang filosofi, paradigma, dan sejarah auditing. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Siti Sutihat, yang kedua yaitu Lilah Mukhlisoh, yang ketiga yaitu Muhammad Yani, yang keempat yaitu Dewi Arum. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan membahas beberapa pembahasan. Di sini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu filosofi auditing, yang kedua yaitu karakteristik pendekatan filosofi auditing, yang ketiga yaitu metodologi auditing, yang keempat yaitu sejarah dan perkembangan auditing dan akuntansi Islam. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Lilah Mukhlisoh, yang kedua yaitu oleh Siti Sutihat, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Muhammad Yani, dan keempat yaitu akan dijelaskan oleh Dewi Arum. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung kita serahkan saja ke pembicara pertama mengenai filosofi auditing yang akan disampaikan oleh Lilah Mukhlisoh. Kepadanya disilahkan. Filosofi auditing. Secara etimologis, filosofi yang berasal dari bahasa Greek yang terdiri atas 2 kata, yaitu philein yang berarti mencintai, to love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Filosofi menurut Webster Dictionary adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman umum terhadap nilai dan realitas melalui kegiatan pemikiran, bukan melalui pengamatan lapangan. Dengan demikian, filosofi auditing merupakan kegiatan olah pikir yang membahas ilmu auditing baik dari aspek realitasnya maupun nilainya. Filosofi juga diartikan sebagai kumpulan prinsip yang mendasari suatu cabang pengetahuan dan suatu sistem untuk memandu permasalahan praktis. Oleh karena itu, filosofi auditing memiliki asumsi dasar yang diharapkan dapat membantu pengembangan dan pelaksanaan praktik audit serta dapat memecahkan berbagai persoalan yang ditemukan dalam profesi dan ilmu audit. Makna dan hakikat auditing dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 184. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. Menurut Umer Capra, kebenaran dan keadilan dalam mengukur juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Untuk menghindari penyajian laporan yang ditunjukkan untuk kepentingan manajemen perusahaan, perusahaan dapat menunjuk akuntan independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, penjelasan yang kedua ada karakteristik pendekatan filosofis auditing. Karakteristik filosofis auditing terbagi menjadi 4. Yang pertama, comprehension atau pemahaman, yaitu menunjukkan pemahaman keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian. Yang kedua, ada perspektif, yaitu pandangan pendekatan filosofi yang mengeksplorasi kebenaran sampai ke akarnya. Yang ketiga, ada insight atau wawasan, yaitu memberikan asumsi-asumsi yang rasional. Yang terakhir, ada vision atau visi. Dalam pendekatan filosofi, auditing harus mempunyai visi ke depannya yang jelas. Kemudian ada penjelasan tentang pendekatan perumusan accounting dan auditing. Pendekatan perumusan accounting dan auditing ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya. Kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. Yang kedua, memulai tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis, kemudian mengujinya menurut hukum syariat, menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syariat dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariah.
Kemudian ada pembahasan tentang kode etik akuntan dan auditor. Dalam sistem nilai Islam, syarat kode etik ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legalitas dalam masyarakat dan negara Islam. Landasan kode etik akuntan atau auditor muslim ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada integritas. Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Yang kedua ada keikhlasan. Akuntan atau auditor harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga ada ketakwaan. Takwa merupakan sifat ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif. Yang keempat ada kebenaran dan bekerja secara sempurna. Akuntan atau auditor tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan profesi dan jabatannya, tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya. Yang kelima ada takut kepada Allah. Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambanya. Yang terakhir, manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Akuntan atau auditor muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metodologi auditing. Dalam metodologi auditing terdapat 3 bagian. Yang pertama, auditing sebagai sains. Dalam hal ini, menurut Maus dan Soroff, perumusan metodologi auditing diantaranya yang pertama, mengakui adanya masalah dengan kesediaan menerima penugasan. Yang kedua, yaitu mengamati fakta-fakta yang relevan terhadap masalah. Yang ketiga, memilah problem menjadi problem individual. Yang keempat, menentukan kecukupan bukti yang berkaitan dengan problem individu. Yang kelima, yaitu memilih teknik audit dan menyusun prosedur yang tepat. Selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan bukti, lalu menilai kecukupan bukti dengan melihat berbagai macam elemen. Yang pertama, berkaitan dengan keabsahan. Yang kedua, melihat petunjuk adanya masalah baru. Yang ketiga, melihat kecukupan untuk mengambil keputusan secara profesional. Yang keempat, perumusan kesimpulan profesional. Yang kelima, menurut problem individual. Dan yang keenam, secara keseluruhan. Dalam metode ini, di dalamnya berupa tahapan yang dilalui oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas profesinya, mulai penugasan, pengumpulan bukti, sampai pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu khusus untuk value judgment. Dalam hal ini, khusus dalam proses yang dimaksud yaitu khusus dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Maud dan Soroff mengemukakan beberapa tahap berikut. Yang pertama, mengakui adanya masalah. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Yang ketiga, memilih beberapa alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, menilai alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, melihat pengalaman masa lalu dalam kasus yang sama sebagai bahan pertimbangan dan relevansi. Yang selanjutnya, mempertimbangkan akibat dari alternatif yang ada. Lalu terakhir, melihat kesesuaian apakah alternatif itu sama dengan prinsip dan sifat dari profesi auditor. Kemudian yang terakhir yaitu tahap perumusan kesimpulan. Dalam proses pengambilan keputusan, auditor harus memiliki pengetahuan teknik, metode pemeriksaan, serta kemampuan menggunakan pertimbangan profesi yang membutuhkan pengalaman, pengetahuan, ingatan, persepsi, imajinasi, dan tanggung jawab yang besar terhadap integritas profesi. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dewi Arum.
Materi selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan auditing dan akuntansi Islam, yang mempunyai 3 pembahasan, yaitu yang pertama, asal-usul dan perkembangan auditing. Asal-usul dan perkembangan auditing mempunyai 4 poin, yaitu poin pertama, asal-usul auditing dan akuntansi. Awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri pada pertengahan tahun 1800-an. Pengaruh Inggris juga turut bermigrasi ke Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an ketika para investor Inggris dan Skotlandia mengirimkan para auditornya untuk memeriksa kondisi perusahaan-perusahaan Amerika, tempat mereka telah berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar. Secara khusus, mereka melakukan investasi dalam saham pabrik pembuatan bir dan perkereta apian. Fokus awal audit ini mula-mula adalah untuk menemukan penyimpangan dalam akuntan neraca serta menangkal pertumbuhan kecurangan yang berkaitan dengan meningkatnya fenomena manajer profesional serta pemilik saham yang fasih. Kemudian, poin yang kedua yaitu munculnya auditing pra-Islam. Setelah berkembangnya negeri, bertambahnya kabilah, masuknya imigran dari negara tetangga, dan berkembangnya perdagangan serta timbulnya usaha-usaha intervensi perdagangan, semakin kuatlah perhatian bangsa Arab terhadap pembukuan dagang untuk menjelaskan utang piutang. Kemudian poin ketiga yaitu munculnya auditing di negara Islam. Kehadiran Islam di semenanjung Arab dipimpin oleh Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin terhadap undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perseorangan, perserikatan atau syarikah atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta, dan anggaran negara. Kemudian poin yang keempat yaitu auditing dan syariah Indonesia. Meskipun demikian, dalam penerapannya, audit syariah memiliki tantangan tersendiri. Setidaknya ada 4 faktor utama yang menjadi kendala besar penerapan audit yang berdasarkan hukum syariah tersebut, yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi, dan isu terkait independensi. Tantangan lain adalah peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai auditor syariah. DPS tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa, seperti seharusnya DPS hanya sebatas mengeluarkan fatwa tanpa kekuasaan hukum yang mampu memaksa menerapkan hal tersebut dan proses pengangkatannya yang dipilih langsung oleh LKS. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi di negara Islam. Di negara Islam, para akuntan terbagi dalam 7 fungsi, 6 fungsi berkaitan dengan pekerjaan akuntansi, dan 1 fungsi khusus untuk mengoreksi pembukuan. Di antara contoh buku khusus mengenai auditing yang dikenal pada masa kehidupan negara Islam adalah sebagai berikut, yaitu Daftarun Nafaqot, yaitu artinya buku pengeluaran. Kemudian Daftarun Nafaqot wal Irodah, yaitu artinya buku pengeluaran dan pemasukan. Kemudian Daftar Amwalil Musadaroh, artinya buku harta sisaan. Di negara Islam, pembagian piutang mempunyai 3 kelompok, yaitu Ar-Raiji minal mal, yaitu piutang yang memungkinkan untuk didapatkan. Kemudian Al-Munkasir minal mal, yaitu piutang yang mustahil untuk didapatkan. Dan kemudian Al-Muta'azir wal Mutahayyir wal Muta'aqid minal mal, yaitu piutang yang diragukan untuk didapat. Kemudian pembahasan terakhir dari sejarah dan perkembangan auditing dan akuntansi Islam, yaitu Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institute (IIO IFI). Organisasi yang awalnya bernama Financial Accounting Organization for Islamic Bank and Financial Institution didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 Hijriah atau 26 Februari 1900 di Algeria. Prinsip hukum audit IIO IFI yaitu sebagai berikut. Yang pertama, auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi kode etik profesi akuntan yang dikeluarkan oleh IIO IFI dan The International Federation of Accountants yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. Yang kedua, auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Financial Institution. Kemudian yang terakhir yaitu auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati, dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.